Tahu yang namanya Malaysia kan cita-citanya bisa punya kereta cepat, dan itu kan cita-cita yang mereka bawa sampai 50 tahun yang lalu, sampai detik ini pun nggak punya mereka kereta cepat. Tapi sudahlah, itu nasibnya orang Malaysia. Nah sekarang Gila, bayangin coba, hutang kereta cepat terus akan ditanggung oleh APBN. Apa-apaan ini? Utang WUS ditanggung rakyat dulu. Bayangin setiap ada rute LRT atau MRT baru yang buka di Kuala Lumpur, warganya langsung dapat gratisan sebulan penuh. Kenapa ya pemerintah Malaysia bisa sebaik ini sama warganya? Bayangkan secara sebulan ni korang dapat pengangkutan secara percuma, tak payah bayar kan? 4 negara ASEAN sepakat bersatu bangun rute kereta cepat. Indonesia tak diajak. 4 negara. Jadi Benny, kau jangan belagak dulu. Perdana Menteri Malaysia jauh lebih pintar daripada ocehan omongan kau. Kayak gitu. Negara Malaysia itu udah pandai, kayak itu udah pintar untuk merancang ini merugikan rakyat atau tidak, ini menguntungkan rakyat atau tidak. Contohnya US gitu. Lihat, bukan cuma kereta cepat, namun hutangnya juga cepat. Kalau tidak dibantu oleh pelancong-pelancong Malaysia, itu sudah bankrupt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video jangan sombong dulu mengatai warga Malaysia bermimpi untuk memiliki kereta cepat WUS. Percuma kalau kita memiliki kereta WUS kalau hanya ujung-ujungnya rakyat yang suruh membayar. Tidak seperti pemerintahan Malaysia, geng. Nah, kayak gitu. Nah, di sebuah video kali ini, Ikinya mau ngerasa tentang si Benny nih, geng. Yang belagak lagi nih, yang menyombongkan lagi nih, geng. Ya, aduh, gimana sih Benny? Dia membuat statement seperti ini, geng. Rupiah melemah, warga Malaysia terkesan naik WUS. Bukan terkesan, kayak gitu ya, geng. Ya, memang warga Malaysia melihat rupiah lemah untuk membantu ekonomi kita. Karena netizen-netizen Konoha udah menyatakan seperti itu. Kasihan kepada Indonesia, kasihan kepada Prabowo kalau cuma bisa pidato. Oke, sabar-sabar, jangan marah dulu. Kita simak videonya sampai akhir kayak gitu ya, gengnya. Jangan sabar-sabar. Para pendukungnya Prabowo, sabar ya. Meskipun dulu saya juga pendukungnya, namun sekarang tidak. Oke? Satu kali. Oke, jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, guys. Pokoknya channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, dan share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Nah lebih seru lagi nih sekarang, ternyata pelemahan rupiah bukan cuma terhadap US dollar guys, tapi juga melemah terhadap ringgit Malaysia. Nah hebatnya lagi sekarang, lu tahu yang namanya Malaysia kan cita-citanya bisa punya kereta cepat, dan itu kan cita-cita yang mereka bawa sampai 50 tahun yang lalu, sampai detik ini pun nggak punya mereka kereta cepat. Tapi sudahlah, itu nasibnya orang Malaysia. Nah sekarang mereka ada objek wisata baru. Kalau mereka pergi ke Indonesia, mereka itu jalan-jalan naik kereta cepat. Ini sama kayak anak-anak kecil nih, waktu di Palembang gue lihat mereka seneng banget bisa naik LRT di Palembang. Padahal jalannya cuman sekian kilometer gitu, tapi mereka udah happy. Begitupun dengan orang Malaysia ini, mereka ketika datang melihat kereta cepatnya Indonesia, itu mereka udah kayak melihat teknologi paling canggih dari planet Mars, karena di negara asal mereka nggak ada yang kayak begitu-begitu. Kaget mereka, takjub, ini teknologi apa ini. Akibatnya salah satu hal wajib yang harus dilakukan kalau orang Malaysia datang ke Indonesia apa? Naik kereta WUS. Ternyata kalau dihitung-hitung pendapatan WUS itu juga puluhan miliar guys, cuma dari wisatawan Malaysia yang jauh-jauh pergi ke Indonesia buat naik kereta cepatnya kita loh. Gila ya. Tapi sebetulnya wajar aja ya kenapa orang Malaysia itu norak banget ya naik kereta WUS. Karena sebetulnya Malaysia itu pengen banget punya high speed rail seperti kita. Dulu mereka punya impian mau menghubungkan Kuala Lumpur dengan Singapura, panjangnya 350 km pakai kereta cepat. Menurut mereka, kalau Malaysia berhasil membangun proyek kereta cepat Singapura Kuala Lumpur, waktu tempuhnya bisa jadi 90 menit doang. 90 menit itu signifikan sekali guys, karena sekarang ya kalau lu traveling dari Singapura ke Kuala Lumpur itu butuh waktu 5-6 jam. Artinya sekarang bisa di-cut perjalanan 6 jam, itu di-cut jadi cuma 1,5 jam. Itu sangat signifikan loh. Lu hemat lebih dari 70% waktu lu di perjalanan kalau lu punya kereta cepat. Tapi lu tau lah Malaysia, giliran bikin proyek yang sebetulnya bisa meningkatkan
meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis di Malaysia dan Singapura. Karena sebetulnya kereta cepat ini kalau jadi dibikin ya bisa melewati Melaka, Seramban, Kuala Lumpur, Singapura gitu. Jadi banyak sebetulnya kota-kota yang bisa jadi lebih hidup aktivitas ekonominya nih. Tapi yang namanya Malaysia sampai detik ini nggak jadi-jadi tuh proyek kereta cepat mereka. Yang jadi apa? Proyek tipu-tipu 1MDB, negara rugi ratusan triliun. Nah itu jago tuh Malaysia tuh. Tapi ya sudahlah, memang nasibnya Malaysia ya, mereka cuma bisa naik becak sama kuda kalau jalan-jalan. Gila, bayangin coba. Utang kereta cepat tuh akan ditanggung oleh APBN. Gila, lu bayangin coba. Ini kan udah sejak awal skema bisnisnya B2B antar perusahaannya. Seharusnya yang nanggung itu perusahaan. Karena ini kan bukan proyek negara. Kenapa harus negara yang menanggung? Kenapa rakyat harus menanggung? Kenapa harus pakai APBN? Kan kemarin Pak Menteri Keuangan aja udah ngomong ini gak setuju gitu loh. Kenapa sih? Kan gak semuanya rakyat ini menikmati kereta cepat. Karena biayanya mahal. Seharusnya APBN itu buat kesejahteraan rakyat, bangun sekolah. Coba berikan keadilan lah. Ini kan kebijakan penguasa lama, panggil dia. Karena udah jelas merugikan rakyat ini. Jangan diam-diam baik, takut apa sama penguasa sebelumnya. Coba dong, sesekali punya kebijakan yang bener gitu loh. Apa-apaan ini? Utang WUS ditanggung rakyat. Dulu proyek kerja sama Cina ini dikawal langsung sama Luhut Binsar Panjaitan. Digadang-gadang jadi simbol kemajuan Indonesia. Kereta cepat pertama di Asia Tenggara, modern, prestisius. Tapi sekarang yang ngebut bukan cuma keretanya, utangnya juga. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung alias WUSH disebut bakal dibantu lewat APBN. Dan itu disampaikan juga oleh Prasetyo Hadi. Artinya apa? Uang negara, uang pajak, uang kita. Yang awalnya proyek kerjasama bisnis, sekarang jadi beban anggaran negara. Pertanyaannya simpel. Kalau ini proyek investasi, kenapa rakyat ikut nanggung? Menurut kalian, udah benar belum utang ini ditanggung APBN? WUSH masih wujud disebabkan sokongan rakyat Malaysia. Ini adalah fakta yang tak boleh dinafikan. Sejak WUSH mula beroperasi, lebih 200,000 penumpang asingnya hanya datang daripada Malaysia tau. Kalau pelancong Malaysia tak ada, saya yakin WUSH ni dah lama bankrupt. Melihatkan kos operasinya yang tinggi, kerugian yang mereka alami dan juga hutang yang mereka kena tanggung. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya perancangan rapi sebelum buat sesuatu. Dan ini juga menunjukkan betapa pentingnya sektor pelancongan dalam ekonomi negara. Alhamdulillah, rakyat Malaysia ni bukan sahaja bermurah hati membenarkan warga asing untuk mencari rezeki di Malaysia. Bahkan mereka menyokong, membantu lagi ekonomi di negara asing. Setuju tak, geng? Jadi Benny, kau jangan belagak dulu. Perdana Menteri Malaysia jauh lebih pintar daripada ocehan omongan kau. Kayak gitu. Negara Malaysia itu udah pandai, kata udah pintar untuk merancang ini merugikan rakyat atau tidak, ini menguntungkan rakyat atau tidak. Contohnya US gitu. Lihat, bukan cuma kereta cepat, namun hutangnya juga cepat. Kalau tidak dibantu oleh pelancong-pelancong Malaysia, itu sudah bankrupt. Nah, itu fakta kayak gitu ya Benny ya. Jangan jadi asal ngomong, wah ini tidak hidup aja daripada lama. Kau pikir dulu, orang Malaysia ini cerdas-cerdas, Bini. Tidak seperti orang-orang kita. Orang-orang kita, oh ini bagus, ini langsung beng. Tidak dirancang, ini kebutuhannya 10 tahun ini untuk rakyat. Ini satu dari Singapura ke Kuala Lumpur saja. Terus dari Kelantan ke kapan? Nah, itulah dibangun keadilan kesejahteraan rakyat. Biar tidak ada ketimpangan di negara mereka. Kayak gitu ya. Jadi, menteri-menteri Malaysia ini udah berpikir keras, Bini. Ya, bukan kayak kau yang asal ngomong asal jiplak. Wah ini Malaysia merugikan, gak ada hidup. Siapa bilang Malaka, Seremban gak ada hidup? Malaka banyak pariwisata yang melancong ke sana. Kayak gitu ya. Disebut kota tua kayak gitu ya, geng ya. Dan juga Seremban banyak yang melancong juga ke sana. Ke Johor, ke Pontian, apa tempat wisata sana pokoknya lupa ikannya, silakan komen di bawah kayak gitu ya, geng ya. Nah sekarang kita bandingin dengan kebijakan pemerintahan kita. Nah, saat rakyat Indonesia menanggung hutang WUS dan inilah saat menikmati rakyat Malaysia untuk MRT gratis.
Berbeda kan? Jom kita simak dulu bersama-sama. Bayangin setiap ada rute LRT atau MRT baru yang buka di Kuala Lumpur, warganya langsung dapat gratisan sebulan penuh. Kuala Lumpur udah punya LRT dari tahun 1996 dan sekarang udah buka LRT jalur ketiga. Kali ini aku transit dari MRT Bandar Utama dan ternyata dari MRT Bandar Utama kita harus step up dulu dan ikuti aja jalan ini, ada petunjuknya. Kita lewatin jembatan yang baunya agak gimana ya. Lalu kita udah sampai di LRT Bandar Utama dan ini kita harus step in lagi ya guys. Ini rutenya silahkan di screenshot dan warna di LRT ini tuh vibesnya ungu-ungu gitu guys. Jadi sekarang semakin luas wilayah di Kuala Lumpur dan Selangor yang terintegrasi dengan LRT. Semoga kedepannya cakupan MRT dan LRT di Jakarta, di Indonesia bisa makin lebih luas dan lebih terintegrasi kayak gini ya. Kenapa ya pemerintah Malaysia bisa sebaik ini sama warganya? 29 Juni kemarin, mungkin aku jadi orang Indonesia pertama yang cobain tren barunya Malaysia. Suasana trennya itu bersih, tenang, dan gak rusuh-rusuhan. Biarpun di dalam trennya ramai, tapi mereka tetap santai dan menikmati perjalanan menggunakan LRT yang baru. Terus yang bikin aku kagum, tren ini tuh gratis selama 1 bulan sampai 31 Julai nanti. Bayangin aja kalau tiap hari pulang pergi kerja pakai tren ini dan ongkosnya gratis, pasti bisa hemat lumayan banyak kan? Menurutku kebijakan kayak gini benar-benar ngebantu masyarakat mereka, karena semua orang jadi punya kesempatan buat nyobain jalur baru ini tanpa harus keluar biaya dan bisa mengurangi macet saat peak hour juga. Yang aku salut, pemerintah Malaysia bukan cuma bangun LRT baru, tapi juga kasih kesempatan ke masyarakat buat merasakan manfaatnya dulu. Selama hampir 6 tahun aku merantau di Malaysia, aku ngerasa transportasi umum di sini tuh memang terus berkembang. Sebagai anak rantau, aku juga ikut ngerasain manfaatnya. Mau kerja, bikin konten, atau jalan-jalan jadi jauh lebih gampang tanpa harus selalu bergantung sama mobil. Semoga kedepannya makin banyak lagi pembangunan yang benar-benar berdampak buat warga Malaysia. Gimana, udah ada yang pernah naik LRT Sahalan baru ini? Drop deh pengalaman kalian di komentar. Bayangkan secara sebulan ni korang dapat pengangkutan secara percuma, tak payah bayar guys. Untuk penduduk kawasan sekitar Lembah Kelang, LRT 3 sudah pun rasmi dibuka guys. Rakyat berterima kasih banyak dekat jasa Perdana Menteri yang sebelum ni dan kerajaan sekarang sebab dah sediakan pengangkutan yang terbaik untuk semua. Ini satu benefit untuk masyarakat sebab dapat gunakan pengangkutan awam dengan lebih kerap, tapi kekurangan dia ada dekat ini. Kalau nak beli rumah sekitar kawasan yang ada LRT 3 ni memang agak mahal. Tapi muncul satu persoalan, adakah dengan wujudnya LRT 3 dekat Lembah Kelang ni akan menjadikan masalah jam trafik sekitar Lembah Kelang ni bertambah baik dan semakin pulih? Apa pendapat korang? Okey tuan-tuan dan puan-puan, berita gembira, LRT percuma laluan Shah Alam selama 1 bulan. Siapa yang nak naik LRT percuma, bolehlah pergi cuba selama 1 bulan penuh. Percuma pergi balik, naik lagi, balik, naik lagi, balik. Percuma, tak ada masalah, tak dikenakan duit. Pergi untuk buat apa pun tak ada masalah. Percuma selama 1 bulan. Ambil kesempatan ini, mana-mana sahabat, kakak, macam-macam yang nak naik LRT, nak cuba-cuba, nak rasa pengalaman naik LRT, bolehlah pergi laluan Shah Alam, dapatkan pengalaman percuma naik LRT daripada kerajaan kita Malaysia. Terima kasih. Kongsikan dengan yang lain. Tinggalkan komen kalau ada apa-apa pembetulan. Assalamualaikum. Kau tahu tak, tanpa libatkan Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand udah bangun kolaborasi, bangun rute kereta cepat 4 negara. Kan Indonesia tak satu daratan sama 4 negara tadi. 4 negara ASEAN sepakat bersatu bangun rute kereta cepat. Indonesia tak diajak. 4 negara ASEAN resmi bersatu membangun jaringan kereta cepat terintegrasi untuk memperkuat konektivitas, perdagangan, dan mobilitas kawasan Asia Tenggara. Malaysia menggandeng Singapura, Thailand, dan Vietnam untuk mempercepat konektivitas kawasan Asia Tenggara mulai tahun 2026. Kereta cepat Kuala Lumpur Singapura akan melaju hingga 300 km per jam dan memangkas waktu perjalanan menjadi hanya 90 menit. Proyek RTS Link Singapura Malaysia diproyeksikan mampu mengangkut 10.000 penumpang per jam dengan sistem imigrasi terintegrasi. Vietnam membangun jalur kereta cepat 1.500 km dari Hanoi ke Ho Chi Minh City, sementara Thailand memperkuat koneksi hingga perbatasan Laos. Saat negara ASEAN mulai terhubung lewat kereta cepat modern, apakah Indonesia mampu mengejar ketertinggalan ini? Tengok seperti apa Perdana Menteri Malaysia melakukan rakyatnya daripada presiden kita kepada rakyatnya. Jauh berbeda, geng. Di Indonesia, kita harus membayar hutang sedangkan di Malaysia itu digratiskan selama 1 bulan. Bang, cuma 1 bulan. Ya, meskipun 1 bulan. Namun manfaatnya ini untuk mencoba biar orang tidak kesasar. Biar orang bisa menyobanya secara gratis. Itulah cerdasnya pemerintahan Malaysia. Malaysia tidak perlu buru-buru untuk bleng kayak gini. Namun hutangnya bertriliunan, berjuta-juta triliun.
Namun Malaysia sangat cerdas menurut Ikinya sih, geng. Kayak gitu ya, geng. Untuk memperkenalkan MRT mereka, kereta apa mereka, kayak gitu ya, geng. Mereka tak perlu apa namanya? Mereka menggratiskan pembayaran untuk menaiki MRT mereka ataupun kereta mereka. Kayak gitu ya, geng. Dan sekarang, geng, Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia itu akan berkolaborasi. Pantas saja ya, geng, akhir-akhir ini Perdana Menteri Malaysia itu sering ke Thailand, Vietnam, Singapura mungkin untuk memperbincangkan hal ini, geng. Lambat laun kita akan makin ketinggalan, geng. Kayak gitu ya, geng. Jadi jangan sombong dulu kayak gitu ya, geng. Kita punya memiliki WUS, namun akhirnya kita yang suruh bayar utang WUS. Percuma. Jangan sombong dulu, Benik. Benik, aduh, hai Benik. Ini macam pandai. Satu dunia macam Benik lah yang paling pandai. Padahal yang paling bongok lah. Oke, geng. Mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video gini. So, Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.